Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari wildcard pattern. Wildcard pattern yang dilambangkan dengan tanda garis bawah atau underscore ini memiliki dua buah fungsi. Yang pertama itu adalah, jika wildcard ini digunakan sebagai nilai pembanding di dalam switch, maka wildcard ini akan berarti apapun. Segala sesuatu jika dibandingkan dengan wildcard ini akan selalu bernilai benar. Contohnya di sini saya sudah punya satu buah metode namanya getList. Ini akan mengembalikan sebuah list bertipe apapun. Lalu di sini akan saya assign ke dalam variabel list. Lalu di dalam switch ini akan saya cek, jika list tersebut adalah list yang mengandung dua buah integer, maka saya akan menampilkan seperti ini, list with two integers. Lalu nilainya apa? Kasus yang kedua, kalau listnya itu mengandung satu buah string dan satu buah integer. Dan case yang ketiga adalah list yang mengandung dua buah elemen aja. Tipenya bisa apapun. Maka saya akan tampilkan list with two variable. Nah, jika aplikasi ini dijalankan, tentu aja nggak ada yang ditampilkan ya. Karena getList ini mengembalikan satu buah list yang mengandung 5 buah bilangan integer. Jadinya nggak ada yang masuk di sini. Kalau ingin ada yang ditampilkan untuk case sisanya, maka biasanya kita menulisnya seperti ini ya. Default print something else. Save. Kita coba. Nah, tampil something else. Nah, si default ini bisa kita gantikan dengan wildcard pattern. Caranya seperti ini. Case, lalu kita berikan wildcard pattern. Jadi, apapun yang dibandingkan di dalam switch ini, kalau ketemunya wildcard pattern, pasti nilainya true. Kita coba ya. Kita save, kita jalankan. Ini keluarnya something else. Sekarang kita ganti listnya misalnya langsung angka 10 gitu ya. Kita jalankan. Keluarnya juga something else. Kita berikan string gitu ya, bukan list. Kita jalankan, juga sama. Keluarnya something else. Karena ketika dibandingkan dengan wildcard pattern, nilainya langsung true. Jadi dia ngeprint yang ini. Saya kembalikan lagi. Fungsi yang kedua dari wildcard ini adalah, jika ia dijadikan sebagai placeholder atau pengganti dari nama variabel atau identifier, maka ia akan menerima nilai yang akan diberikan. Namun nilai tersebut tidak akan disimpan. Ini akan berguna ketika kita ingin melakukan pattern matching dan hanya mengambil sebagian nilai aja. Contohnya, ini saya komen. Misalnya saya ingin mengambil elemen ketiga dari sebuah list yang mengandung minimal 3 buah bilangan integer. Maka saya bisa menulisnya seperti ini. If list case, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, lalu sisanya rest elemen. Lalu saya tampilkan elemen ketiganya. Nah, kalau kalian lihat, si first sama second ini kan nggak berguna ya. Karena kita hanya pakai si third-nya aja. Nah, ini bisa kita hilangkan ya. Kita ganti dengan wildcard pattern. Nah, seperti ini. Jadi nanti, nilai 1 ini akan tetap dibandingkan dan dipecah. Lalu ketika ada di sini, ini dibuang ya nilai 1-nya. 2 juga sama, masuk seperti ini, lalu dibuang nilainya, nggak disimpan. Hanya 3 aja yang disimpan oleh third, lalu ditampilkan ke layar. Ya, jadi ini kita coba aja, keluarnya 3. Wildcard ini juga akan berguna ketika kita hanya ingin melakukan pengecekan tipe data aja. Contohnya, ini saya buka lagi ya. Misalnya di switch ini saya ingin menambahkan kasus, kalau misalnya list itu adalah sebuah list dengan 2 buah nilai string, maka saya bandingkannya seperti ini. Case, string, nah ini nggak perlu nulis begini ya. String S1, string S2, karena kita tidak akan menggunakan nilainya. Jadi ini kita bisa ganti aja wildcard pattern. Ini juga sama. Lalu di sini kita tinggal print list with two string. Ini kita pindahkan ke atas var A var B ya. Karena var A var B itu skupnya lebih besar ya. List yang mengandung 2 buah nilai apapun. Jadi ini skupnya lebih besar, yang ini lebih spesifik. Jadi kita taruh di atasnya. Kalau nggak akan pernah masuk ke case yang ini. Ya, karena udah pasti masuk sininya true. Kita save. Oh iya, ininya belum kita rubah ya. Kita ganti jadi halo bos. Save, kita jalankan. Nah, masuk ya, jadi list with two string.
Oke, jadi seperti itu ya kegunaan dari wildcard pattern. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.